Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin pada bab ke-217, hadis ketiga tentang keutamaan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang akan dilewati, dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa memasuki surga lewat pintu ini. Yuqalu aina shaimun, kemudian dikatakan yaitu para penjaga surga yang menjaga atau berjaga di depan pintu surga. Aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, kemudian orang-orang yang berpuasa itu mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, kemudian mereka masuk dan tidak ada seorang pun selain mereka yang memasuki surga lewat pintu ar-rayyan ini. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, dan ketika mereka sudah masuk surga semuanya, maka pintu ini ar-rayyan langsung ditutup rapat, sehingga tidak ada orang lain yang bisa masuk surga lewat pintu ini. Baik, hadis ini berbicara tentang salah satu keutamaan puasa yang tentunya kita semua berharap bisa mendapatkan keutamaan ini. Bahkan seharusnya kita berharap lebih, yaitu dipanggil dari semua pintu surga yang jumlahnya ada berapa? 8 pintu surga. Kemudian dari hadis-hadis yang sahih, para ulama menyimpulkan bahwa 8 pintu surga itu nama-namanya adalah seperti ada di dalam hadis yang disebutkan kemarin, yaitu pintu salat, pintu jihad, kemudian pintu rayyan ini, pintu sedekah. Ini 4 yang jelas-jelas disebutkan di dalam hadis yang kemarin. Kemudian ada juga para ulama menyebutkan ada pintu al-aiman, al-babul aiman, pintu yang paling kanan yang dimasuki oleh orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab. Kemudian ada juga pintu zikir, pintu taubat, pintu la haula wala quwwata illa billah. Ada juga pintu al-walid, orang tua. Kemudian ada juga pintu haji. Wallahu a'lam. Kemudian ada beberapa amalan yang keutamaannya nanti kita akan dipanggil dari 8 pintu ini. Salah satunya adalah menyempurnakan wudu dan membaca doa setelah wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yatawadda fa yuhsinul wudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu 8 abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidak ada seorang muslim yang dia menyempurnakan, memperbagus wudunya, kemudian mengucapkan doa setelah wudu, kecuali akan dibukakan pintu surga yang 8. Jadi dia dipanggil dari semua pintu surga ini, pintu sedekah, pintu haji, pintu salat, dipanggil semua namanya. Yadkhulu min ayyiha syaa.
dia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia inginkan. Yang kedua, bersabar atas wafatnya 3 anak yang belum balik. Jadi kalau punya anak misalkan 5 atau 10, qadarullah wafat 3 sebelum balik, sabar, keutamaannya akan dipanggil dari 8 pintu surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Umar bin Khattab, dari Utbah bin Abdi As-Sulami, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang memiliki 3 anak yang belum balik, ketiga-tiganya wafat, kecuali mereka bertiga akan menyambut di pintu surga yang 8, yang dia bisa masuk nanti dari mana saja, terserah dia. Kemudian yang ketiga, wanita atau istri yang solehah. Istri yang solehah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang perempuan melaksanakan salat yang fardu yang 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan yang wajib, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan nanti di hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Dan masih banyak lagi hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan akan dipanggil dari 8 pintu surga. Kemudian hadisnya, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada 1 pintu. Jadi kita harus meyakini, di dalam surga nanti akan ada 1 pintu. Karena yang mengatakannya siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sekali-kali ia tidak berkata sesuai dengan hawanya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Namanya ar-rayyan. Sampai ada nama santi ar-rayyan atau Rayyan. Yang akan dimasuki oleh orang yang berpuasa pada hari kiamat. Kemudian para ulama menyebutkan kenapa pintu ini dinamakan sebagai ar-rayyan. Karena ar-rayyan itu artinya atau asal katanya ar-ray atau ardi, yang berarti kebalikan dari kata haus, kenyang karena minum. Dan ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berusaha menahan haus puasa. Ya, maka penamaan Rayyan ini sangat cocok untuk orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena biasanya orang yang puasa itu dia lebih haus daripada lapar. Ditambah lagi bulan puasa biasanya terjadi di musim panas, Ramadan, artinya sangat panas Ramadan itu. Maka penamaan ini sangat cocok kata para ulama. Begitu pula hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa diharamkan makan minum, haus jangan minum, tidak boleh. Begitu pula hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita taati. Allah mengharamkan khamar, jauhi. Kenapa? Agar kita nanti bisa meminum yang lebih baik apa? Khamar. Nanti di surga ada juga khamar. Min khamril ladzati lisyaribin, kata Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat untuk orang yang minumnya. Ada khamar, tapi tentunya bukan khamar yang memabukkan seperti saat ini. Dan juga kita dilarang untuk melihat yang haram-haram. Kenapa? Supaya kita nanti bisa melihat yang menyenangkan. Apa? Bidadari. Kemudian supaya kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang mana melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang paling besar. Jadi kalau mau masuk surga lewat pintu ini harus rajin puasa. Harus rajin puasa yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian puasanya harus benar-benar. Jadi yang puasa bukan sekedar perut, bukan sekedar menahan agar tidak minum, agar tidak makan, tidak ngunyah terus, tidak.
tapi lisan pun ikut puasa, mata, telinga, hati, dan semua anggota badan harus ikut puasa. Jangan sampai kita puasa, tetapi ternyata matanya masih jelalatan, otaknya, pikirannya masih kotor, lisannya gibah sana sini, akhirnya pahalanya habis. Punya proyek, tapi proyeknya proyek haram. Ya, beli 100.000, ditulis 150.000, lumayan profitnya. Ya. Beli barang, harganya 7-8 juta, tapi ditulis 15 juta misalkan. Lumayan profitnya. Yang seperti ini tidak akan ada pahalanya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu kama qala." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan batil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membutuhkan puasanya. Artinya puasanya tidak bernilai. Kemudian Syekh bin Baz menjelaskan bahwa kalau kita ingin puasa sunnah, maka harus sesuaikan dengan kondisi kita. Bagaimana? Misalkan guru, misalkan ustadz, ngajar full dari jam 7 sampai jam 12. Siang ada rapat atau bimbel, sore ekskul. Nah, gimana kalau dia puasa? Kalau puasa bisa jadi oleng, nggak kuat. Maka kalau seperti ini, jangan puasa. Sementara kalau jadwalnya tidak terlalu padat, kosong, misalkan kerjaan tidak terlalu banyak, tidak numpuk, maka hendaknya puasa. Kemudian terlebih lagi khusus bagi wanita, jika ingin melaksanakan puasa sunnah, maka harus seizin suaminya. Kenapa? Karena puasa sunnah ya sunnah. Sementara menaati suami hukumnya wajib. Kenapa? Karena dikhawatirkan misalkan wanita, istri puasa tanpa izin suami, sudah capek-capek nahan makan, tidak minum. Sudah jam 5 ternyata suaminya bergejolak, naik darah mudanya. Akhirnya si istri harus membatalkan puasanya. Kenapa? Harus menaati suaminya. Akhirnya tidak dipuasai. Makanya perempuan harus izin kepada suami apabila hendak melaksanakan puasa sunnah. Kemudian yuqalu aina as-shaimun, dikatakan mana orang yang berpuasa. Tadi puasanya yang benar-benar puasa. Fayaqumun la yadkhulu minhum ahadun ghairuhum. Kemudian mereka masuk surga dan tidak ada lagi orang yang masuk surga selain mereka. Jadi sudah ada listnya, nama-namanya si fulan. Jadi kalau kita mau masuk surga lewat pintu ini, ternyata kita bukan termasuk orang yang berpuasa, maka akan ditahan, tidak bisa masuk. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kemudian setelah mereka masuk semuanya, tidak ada lagi orang yang bisa masuk setelah mereka. Jadi tidak ada kloter kedua, ketiga, dan tidak ada kuota tambahan. Semuanya sudah pas, sempurna. Karena catatan Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Maka semoga ini semua menjadi kisah kita nanti di akhirat. Ya, dipanggil dari 8 pintu sekaligus. Fulan kesini, fulan kesini, semuanya memanggil 8 pintu surga ini. Nah, maka kita harus berusaha untuk terus sabar karena dunia ini sekarang nyata, sementara akhirat hanya kisah, dan akan datang suatu masa di mana akhirat menjadi kenyataan, sementara dunia hanyalah kisah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.